Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Balkizan, NIM 191404003 dari Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Pada kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran matematika yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Selanjutnya, kita lihat langsung ke videonya. Check it out. Materinya adalah strategi belajar mengajar, aliran psikologi tingkah laku, aliran psikologi kognitif, keterangan dasar mengajar, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah matematika, pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, dan terakhir, pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika. Yang pertama adalah strategi belajar mengajar. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar ialah perencanaan yang dibuat dalam rangka kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jenis strategi yang berkaitan dengan pembelajaran. Pertama, strategi penyampaian pembelajaran, yaitu penyampaian pembelajaran ini bertujuan agar isi dan informasi pembelajaran tersampaikan dengan baik kepada pembelajaran sehingga pemahaman konsep peserta didik menjadi baik. Yang kedua, strategi pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses menata atau merancang keterlibatan peserta didik dengan metode yang dipilih. Dan yang terakhir, strategi pengorganisasian pembelajaran. Strategi pengorganisasian pembelajaran merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar matematika, terutama dalam menyusun rancangan kegiatan atau alur kegiatan pembelajaran. Strategi dasar setiap usaha meliputi 4 masalah sebagai berikut. 1. Pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi hasil yang harus dicapai dengan menjadi sasaran. 2. Pertimbangan dan pemilihan pendekatan utama yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran. 3. Pertimbangan dan penetapan langkah-langkah yang ditempuh sejak awal sampai akhir. 4. Pertimbangan dan penetapan tolak ukur dan ukuran baku yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan atas usaha yang dilakukan. Komponen strategi pembelajaran. 1. Tujuan pengajaran. 2. Guru. 3. Peserta didik. 4. Materi pelajaran. 5. Materi pelajaran. 6. Metode pengajaran. 7. Media pengajaran. 8. Faktor administratif dan finansial. Selanjutnya, aliran psikologi tingkah laku. Psikologi tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara, diantaranya dengan memperhatikan, menghayati, menerangkan apa yang terjadi dalam proses kejiwaan. Pandangan belajar menurut aliran tingkah laku tidak lain adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dan interaksi antara stimulus dan respon. Adapun penganut psikologi tingkah laku yaitu teori Thorndike, teori Skinner, teori Ausubel, teori Gagné, teori Pavlov, teori Bandura, dan aliran latihan mental. Yang pertama, teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan bahwa hukum belajar, law of effect, merupakan menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang akan kepuasan bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Stimulus ini termaksud reinforcement. Teori belajar stimulus respon
Koneksionisme atau pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Teori ini antara stimulus dan respon terdapat beberapa dalil atau hukum kesiapan. Atau hukum yaitu pertama hukum kesiapan, law of readiness, hukum latihan, law of exercise, dan hukum akibat, law of effect. Adapun kelebihan dan kekurangan teori ini yaitu kelebihan teori Thorndike dalam pembelajaran. A. Teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linear dan convergent. Belajar merupakan proses pembentukan, yaitu membawa anak menuju atau mencapai target tertentu. B. Membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran. Kelemahan teori Thorndike dalam pembelajaran seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, sebagai banyak variabel atau hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan atau belajar yang tidak dapat diubah menjadi sekedar hubungan stimulus dan respon. Teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon, dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan respon. Yang kedua, teori Skinner. Bruce Frederick Skinner menjelaskan tentang ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Kelebihan dan kekurangan teori Skinner yaitu, kelebihannya adalah pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini juga didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Kekurangannya, tanpa adanya sistem hukuman akan dimungkinkan akan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Hal tersebut akan menyulitkan lancarnya kegiatan belajar mengajar. Dengan melaksanakan mastery learning, tugas guru akan menjadi semakin berat. Yang ketiga, teori Gagner. Dalam belajar matematika ada dua objek yang diperoleh. Yang pertama, objek langsung, yaitu fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Dan yang kedua, objek tak langsung, yaitu kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Menurut Gagner, ada 8 tipe belajar. Yang pertama, belajar isyarat, stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ini ada 5 langkah. Yang pertama, menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas, menyatakan masalah dalam bentuk yang operasional, menyusun hipotesis alternatif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik, mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya, dan yang terakhir mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh. Yang keempat, teori Ausubel. Teori Ausubel yaitu belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Belajar menemukan berbeda dengan belajar menerima. Belajar menghafal berbeda dengan belajar bermakna. Menentang pendapat bahwa metode menemukan paling baik karena bermakna dan metode ceramah merupakan belajar menerima. Teori Ausubel berpendapat bahwa metode penemuan dan ceramah bisa menjadi belajar menerima atau bermakna, tergantung situasinya. Dan yang terakhir, dari teori Ausubel yaitu metode expository, adalah metode mengajar yang paling baik. Kelima, teori Pavlov. Teori Pavlov yaitu teori belajar klasik. Ia melakukan percobaan terhadap seekor anjing. Anjing itu dikurung dalam kandang dalam waktu tertentu dan diberi makan. Selanjutnya, setiap akan diberi makan, Pavlov membunyikan bel pada jangka waktu tertentu. Anjing itu mengeluarkan air liurnya meskipun tidak diberi makan. Agar siswa belajar dengan baik, maka harus dibiasakan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori Pavlov yaitu, kelebihannya, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Kekurangannya,
Jika kondisi ini dilakukan secara terus-menerus, maka ditakutkan murid akan memiliki rasa ketergantungan atas stimulus yang berasal dari luar dirinya. Padahal seharusnya siswa didik atau anak harus memiliki stimulus dari dalam dirinya sendiri dalam melakukan kegiatan belajar dan pemahaman yang diberikan oleh guru. Teori Bandura. Siswa belajar melalui meniru, bukan menyontek hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Guru harus menjadi model yang profesional. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan dari teori ini yaitu kelebihan teori Albert Bandura. Teori Albert Bandura lebih lengkap dibandingkan teori belajar sebelumnya. Pendekatan teori belajar sosial lebih ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Selain itu, pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kelemahan dari teori Albert Bandura yaitu teori pembelajaran sosial Bandura sangat sesuai jika diklasifikasikan dalam teori behavioristik. Ini karena teknik pemodelan Albert Bandura adalah mengenal peniruan tingkah laku dan ada kalanya cara peniruan tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Yang terakhir, yaitu aliran latihan mental. Memaksimalkan kinerja dan kemampuan untuk dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan belajar. Menurut aliran ini, cara belajar yang dapat memaksimalkan kerja otak yaitu dengan cara banyak berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal. Dengan adanya aliran latihan mental, menjadikan siswa menjadi lebih rajin, menjadi tidak mudah putus asa, mengingat materi cukup lama, karena sering berlatih dan terbentuknya mental yang baik. Latihan ini jangan dilakukan terus-menerus tanpa istirahat karena dapat membuat siswa stres. Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu memahami peserta didik. Aliran latihan mental cukup baik digunakan dalam metode pembelajaran, tetapi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Materi selanjutnya, aliran psikologi kognitif. Aliran psikologi kognitif adalah suatu proses belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri, dan merupakan teori belajar yang melibatkan pola pikir siswa dalam proses belajar. Psikologi kognitif terdiri dari beberapa teori, yaitu teori Piaget, teori Brunner, teori Gestalt, teori Brownell, teori Diniz, dan teori Van Hill. Yang pertama, teori Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget. Ia menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skema, yaitu kumpulan dari skema-skema. Seorang individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skemata ini. Skemata ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, seseorang yang lebih dewasa memilih struktur kognitif yang lebih lengkap dari seseorang anak-anak. Tahapannya terbagi 4, yaitu tahap sensori motor, tahap praoperasi, tahap operasi konkret, dan tahap operasi formal. Yang kedua, teori Brunner. Brunner mengungkapkan bahwa dalam proses belajar, anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda. Melalui alat peraga yang ditelitinya itu, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat dalam benda yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Ketiga, teori Gestalt. Teori Gestalt ini terbagi 2. Yang pertama, teori Gestalt 1, yang ia mengemukakan bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan oleh guru harus memperhatikan hal-hal berikut, yang mana penyajian konsep harus lebih mengutamakan pengertian. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa.
mengatur suasana kelas agar siswa siap belajar. Yang kedua, teori Gestalt 2, psikoanalisis, memunculkan struktur kepribadian manusia yang terdiri dari ide, ego, dan superego. Ide ini adalah struktur paling mendasar dari kepribadian. Ego berkembang dari ide, yaitu struktur kepribadian yang mengontrol kesadaran dan mengambil keputusan atau perilaku manusia. Terakhir, superego yaitu merefleksikan nilai-nilai sosial dan menyadarkan individu atas tuntunan moral. Keempat, teori Brownell. Teori belajar William Brownell didasarkan kepada keyakinan bahwa anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari. Jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama, Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Yang kelima, teori Dines. Teori Dines yang mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik dalam pengajaran matematika. Yang terakhir, teori Van Heel. Teori Van Heel yaitu teori belajar pada bidang geometri. Menurut Van Heel, 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Van Heel menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap materi selanjutnya, keterangan dasar mengajar. Keterangan dasar mengajar yaitu generic teaching skill atau keterampilan dasar teknik instruksional, yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umum yang harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. Yang pertama, komponen membuka dan menutup pembelajaran sebagaimana dijelaskan M. User Yusman adalah sebagai berikut. A. Menarik perhatian siswa. B. Memberi acuan melalui berbagai usaha. C. Memberikan apresiasi. D. Meninjau kembali penguasaan materi pokok dengan merangkum hasil pembelajaran. E. Melakukan evaluasi. 2. Penguatan adalah segala bentuk respon, apakah bersifat verbal maupun nonverbal. Penguatan ini merupakan bagian dan modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi siswa atas perbuatannya sebagai suatu tindak dorongan atau koreksi. 3. Keterampilan menggunakan variasi merupakan keterampilan guru dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberi rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajaran selalu menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pembelajaran dan aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Yang keempat, keterampilan menjelaskan adalah suatu keterampilan menyajikan bahan belajar yang diorganisasikan secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang berarti, sehingga mudah dipahami para peserta didik. Yang kelima, keterampilan bertanya adalah suatu pengajaran itu sendiri, sebab pada umumnya guru dalam pengajaran melibatkan atau menggunakan tanya jawab. Yang terakhir, diskusi. Diskusi adalah suatu proses belajar yang dilakukan dalam kerjasama kelompok, bertujuan memecahkan suatu permasalahan, mengkaji konsep, prinsip atau kelompok tertentu. Materi selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme yaitu didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep umum seperti siswa aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman yang sudah ada,
Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina sendiri pengetahuan mereka. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar sendiri melalui proses saling mempengaruhi antara pembelajaran terdahulu dan pembelajaran terbaru. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seorang membina pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar menyadari gagasannya tidak konsisten atau sesuai dengan pengetahuan ilmiah. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai berkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik. Pengertian belajar menurut paham konstruktivis. Belajar matematika bukanlah suatu proses pengepakan pengetahuan secara hati-hati, melainkan tentang mengorganisir aktivitas di mana kegiatan ini diinterpretasikan secara luas, termaksud aktivitas dan berpikir konseptual. Pembelajaran konstruktivis dalam matematika, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zinn, menunjukkan bahwa pembelajaran matematika konstruktif membantu siswa menerima kenyataan bahwa matematika bagian dari kehidupan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Lebih cepat memahami konten, membangun keterampilan belajar, membangun kreativitas, kerjasama berpikir kritis, kemandirian, dan percaya diri. Implementasi dalam pembelajaran matematika, Board of Studies menyatakan bahwa siswa yang akan mencapai prestasi kualitatif dengan cara yang berbeda-beda. Lovett and Clarke juga menambahkan bahwa kualitas pembelajaran ditandai dengan beberapa luas dalam lingkungan belajarnya. 1. Mulai dari mana siswa ini berada. 2. Mengenali bahwa siswa belajar dengan kecepatan yang berbeda dan cara yang berbeda. 3. Melibatkan siswa secara fisik dalam proses belajar. 4. Meminta siswa untuk memvisualkan yang imajiner. Materi selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah matematika, yaitu pemecahan masalah merupakan kurikulum dari matematika yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun penyelesaian, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang bersifat tidak rutin. Tujuannya untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah. Seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang diberi banyak latihan pemecahan masalah memiliki nilai lebih tinggi dalam tes pemecahan masalah dibandingkan anak yang latihannya lebih sedikit. Temuan ini telah banyak mengilhami penulis buku dan guru-guru dalam menyusun program pembelajaran pemecahan masalah. Cara mengerjakan pemecahan masalah. Karena pemecahan masalah merupakan kegiatan matematika yang sangat sulit, baik mengerjakannya maupun mempelajarinya, maka sejumlah besar penelitian telah difokuskan pada pemecahan masalah matematika. Dari berbagai hasil penelitian, antara lain diperoleh beberapa kesimpulan berikut. Yang pertama, strategi pemecahan masalah dapat secara spesifik diajarkan. Yang kedua, tidak ada satupun strategi yang dapat digunakan secara tepat untuk setiap masalah yang dihadapi. Yang ketiga, berbagai strategi pemecahan masalah dapat diajarkan kepada siswa dengan maksud untuk memberikan pengalaman agar mereka dapat memanfaatkan pada saat menghadapi berbagai variasi masalah. Yang keempat, siswa perlu dihadapkan pada beberapa permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara cepat, sehingga memerlukan upaya mencoba berbagai alternatif pemecahan. Yang kelima, kemampuan anak dalam pemecahan masalah sangat berkaitan dengan tingkat perkembangan mereka. Untuk dapat mengajarkan pemecahan masalah dengan baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain, waktu yang digunakan untuk pemecahan masalah, perencanaan, sumber yang diperlukan, peran teknologi, dan manajemen kelas.
Strategi pemecahan masalah menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu A. Memahami masalah, B. Merencanakan pemecahannya, C. Menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, dan D. Memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking back. Pentingnya pemeriksaan kembali hasil atau looking back ini merupakan tahap di mana siswa meninjau kembali apa yang telah dikerjakan dalam menyelesaikan suatu masalah. Menurut Krulik dan Rudnick dalam Ayu Ningrum 2017 halaman 30, tahap terakhir yang dilakukan dalam memecahkan masalah adalah meninjau kembali dan mendiskusikannya. Review and extend. Metakognisi adalah suatu bentuk kemampuan untuk melihat pada diri sendiri sehingga apa yang dilakukan dapat terkontrol secara optimal. Dengan kemampuan seperti ini, seseorang dimungkinkan memiliki kemampuan tinggi dalam pemecahan masalah karena dalam setiap langkah yang dia kerjakan senantiasa muncul pertanyaan, apa yang saya kerjakan dan mengapa saya mengerjakan ini. Materi selanjutnya, pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Tujuan dari pendekatan ini menurut Nahda tahun 2000 ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai kemampuan siswa. Perlu digarisbawahi bahwa kegiatan matematika dan kegiatan siswa disebut terbuka jika memenuhi ketiga aspek berikut ini. Yang pertama, kegiatan siswa harus terbuka. Yang kedua, kegiatan matematika adalah ragam berpikir. Dan yang terakhir, kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan suatu kesatuan. Orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Mengkonstruksikan problem. Yang mana mengkonstruksi problem ini sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Soal-soal pembuktian dapat diubah demikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan sehingga siswa dapat membuat suatu konjektur. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa bisa mengelaborasi sifat-sifat contoh untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat mengeneralisasi dan pekerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran ini, tuliskan respon siswa yang diharapkan. Tujuan dari problem ini diberikan harus jelas. Sajikan problem semenarik mungkin. Lengkapi prinsip posing problem sehingga siswa memahami dengan mudah maksud dari problem itu. Berikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem. Itulah orientasi pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulannya adalah yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara yang mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Dan yang terakhir, keunggulannya yaitu
Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Selanjutnya, kelemahan dari pendekatan open-ended adalah membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka, padahal mereka sudah menjawab dengan benar. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Materi terakhir, pendekatan realistik dalam pelajaran matematika. Pendekatan realistik ini atau yang biasa disebut dengan Realistic Mathematics Education (RME) merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana mendekatkan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Prinsip-prinsip pendekatan realistik ada 5. 1. Didominasi oleh masalah-masalah dalam konteks melayani dua hal, yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. 2. Perhatian diberikan pada pengembangan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. 3. Sumbangan dari para siswa, sehingga siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif. Artinya, siswa memproduksi sendiri dan mengkonstruksi sendiri, yang mungkin berupa algoritma rule atau aturan, sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika informal menjadi matematika formal. Yang keempat, interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, kelima, intertwining atau membuat jalinan. Membuat jalinan antar topik atau antar pokok pembahasan atau antar stand. Demikianlah strategi pembelajaran matematika yang dapat saya sampaikan.